kami dari puncak yang tertinggi menyuarakan bahwa fokuslah pendidikan. Karena tanpa pendidikan kita tidak ada apa-apanya. Ya. Dan pendidikan yang berkualitas, berkarakter. Ya. Kalau ada uang itu, kirimlah mereka ke luar negeri. Biar mereka pulang, bangun negeri ini dengan baik. Ya. Karena yang kami lihat khususnya di Provinsi Papua Tengah, ancamannya ini besar. Selamat sore. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan terutama di Kabupaten Puncak kami berjalan efektif karena kebanyakan orang menyampaikan bahwa Kabupaten Puncak itu terkenal dengan daerah konflik. Tapi puji Tuhan ketika kami jadi PJ dan saat ini Bupati definitif yang kedua sudah terpilih, yaitu Bapak Elvis Tabuni dan Bapak Naftali Agawal, sehingga dalam kepemimpinan ini hari ini beberapa program pergerakan program kegiatan untuk memperuntukkan kepada masyarakat banyak hal yang kita lakukan. Pertama yaitu Pak Bupati menetapkan disiplin ASN. Yang kedua itu terkait dengan program prioritas terutama pendidikan dan kesehatan. Jadi program prioritas ini Pak Bupati menamakan program beasiswa unggulan Puncak Cerdas tahun 2025 sampai 2030. Kami kerjasama dengan dua yayasan. Pertama Yayasan Binter Busi. Yayasan Binter Busi ini dalam bulan ini 3 anak telah kami kirim. Hari ini juga ke Timika dan akan berangkatkan ke Semarang. Kemudian kerjasama yang kedua dengan Yayasan Mega Edukasi Papua, yaitu yayasan ini juga mendidik anak-anak Papua yang luar biasa yang ada di Jayapura. Ini kami memiliki satu universitas, yaitu Universitas juga PLI, Papua Language Institute. Ini banyak anak-anak Papua jebolan dari situ. Oleh karena itu Pak Bupati dan Wakil Bupati juga dalam program prioritas ini masuk untuk membiayai anak-anak putra-putra daerah dari Kabupaten Puncak untuk menyekolahkan ke luar negeri. Karena yayasan ini juga punya jaringan kerjasama dengan universitas di seluruh dunia. Misalnya di Amerika, ada di Rusia, ada juga di Australia, ada juga di New Zealand. Sehingga hari ini tim dari Yayasan Mega Edukasi Papua sudah ada dan kami lagi baru lakukan pertemuan, dan dalam jangka waktu dekat 1 minggu ke depan kami lakukan MOU bersama. Kemudian kami menyampaikan juga tentang situasi daerah ini. Walaupun orang sampaikan bahwa Puncak itu terkenal dengan konflik, tapi untuk hari ini kita sudah membangun konsolidasi dengan masyarakat. Kemudian kami kumpulkan tokoh-tokoh. Kemudian kita komunikasi baik dengan aparat TNI Polri, sehingga saat ini masyarakat antusias sekali. Mereka ada di Kabupaten Puncak. Mereka juga menerima pembangunan kepemimpinan Pak Bupati dan Wakil Bupati. Salah satu contoh, lihat masyarakat setiap hari sore bisa melihat ini anak-anak muda, orang tua juga banyak tampil, mereka bisa berolahraga. Ini lapangan pemerintah Kabupaten Puncak. Kami
kepemimpinan waktu sudah di PJ, lapangan ini saya buat bersama dengan OPD yang ada, sehingga hari ini masyarakat pada sore hari mereka bermain, anak-anak sekolah baik SD, SMP, SMA, mereka bisa beraktivitas. Jadi di sini aman, terkendali, tidak ada masalah. Banyak orang di luar sampaikan bahwa Puncak terkenal dengan konflik, tapi hari ini kita sudah kerjasama dengan baik para tokoh, para TNI Polri dan juga aparatur sipil negara yang ada di sini, sehingga kita sudah daerah ini kita sudah minimalisir untuk bagaimana supaya orang hidup bebas, orang bekerja bebas, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Pola rekrutmen kami tidak membawa anak-anak yang berprestasi di sekolahnya, tapi kami ambil semua anak. Jadi setiap anak yang mengikuti rekrutmen ini, kami tidak menerapkan lulus atau tidak lulus. Kami hanya menerapkan tes penempatan, di mana kami membagikan anak-anak ini sesuai dengan hasil tesnya dan akan diberikan treatment khusus sesuai dengan hasil tes tersebut, sehingga tidak ada anak di negeri ini yang terbuang karena hanya tidak mendapat kesempatan untuk mendapat nilai terbaik di sekolah SMP-nya atau SMA-nya. Jadi kami membalik paradigma selama ini yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi terkenal, bahwa mereka mengambil mahasiswa atau siswa-siswa tapi kami mengambil siswa-siswa yang dianggap tidak berhasil secara akademik, tapi kami akan membentuk mereka berhasil dalam bidang akademik, dan itulah yang menjadi kebanggaan kami di Universitas Internasional Papua ini. Kami juga siapkan anak-anak ini bukan untuk kerja, tapi untuk menyiapkan mereka untuk melanjutkan studi lagi jadi S2 dan S3 seterusnya. Itulah yang menjadi prinsip dasar dari kehadiran Universitas Internasional Papua di Jayapura, tapi untuk seluruh tanah Papua. Terima kasih. Baik, kami pertama-tama memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah dan masyarakat Puncak dalam kepemimpinan periode ketiga definitif yang terpilih kedua Bapak Bistahuni bersama wakil beserta jajaran Pak Sekda dan jajaran yang sudah mengundang kami Yayasan Maga Edukasi Papua untuk bersama-sama melihat potensi kolaborasi di kabupaten ini, lebih khusus bidang pendidikan. Dan puji syukur hari ini kami baru selesai hal-hal apa yang dapat kita kolaborasi ke depan untuk memperkuat masyarakat dan pemuda dan rakyat di Kabupaten Puncak di Provinsi Papua Tengah. Kami pikir apa yang dilakukan atau dicanangkan oleh Bapak Bupati terpilih ini adalah sebuah program di mana sejalan dengan asas cita nasional Pak Prabowo dan juga wakil yang berkaitan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia. Tentu ini juga bagian dari program Provinsi Papua, 6 provinsi tanah Papua, terutama Kabupaten Puncak. Dan karena itu kami mendukung penuh semua yang kami sudah kerjakan melalui lembaga, kedua lembaga yaitu Papua Language Institute maupun Yayasan Maga Edukasi Papua dan Universitas Internasional Papua. Lebih khusus program persiapan pembinaan anak-anak asli Puncak ke studi ke luar negeri maupun juga studi di Universitas Internasional Papua. Nah, itu kami berharap ke depan program ini dapat memberikan skill, jaminan kemampuan dan juga memberikan kebanggaan terhadap orang asli Papua, tapi lebih khusus orang Puncak. Dan kami berharap juga kabupaten-kabupaten lain di tanah Papua, 6 provinsi yang ada di tanah Papua, kami dari Puncak yang tertinggi menyuarakan bahwa fokuslah pendidikan, karena tanpa pendidikan kita tidak ada apa-apanya. Ya.
dan pendidikan yang berkualitas, berkarakter. Ya. Kalau ada uang itu, kirimlah mereka ke luar negeri, biar mereka pulang bangun negeri ini dengan baik. Ya. Karena yang kami lihat khususnya di Provinsi Papua Tengah, ancamannya ini besar. Provinsi ini dalam kapasitas masyarakatnya yang belum siap, provinsi yang besar ini hadir. Jadi tantangannya besar sekali. Kalau para bupatinya tidak siapkan SDM-nya, kita tinggal gigit jari ke depan. Karena di depan kita ada Freeport. Freeport ini perusahaan korporasi internasional, di mana semua yang harus berurusan dengan Freeport ini orang-orang yang berpendidikan tinggi. Nah, kita 8 kabupaten di Papua Tengah mesti harus siap-siap. Mungkin 10, 20, 30 tahun ke depan, kita pastikan diambil alih oleh orang asli Papua, khususnya di Provinsi Papua Tengah. Itu kembali ke pendidikan. Kalau tanpa itu kita tidak akan apa-apa. Itu satu. Yang kedua, provinsi yang baru ini juga, karena dia bersinggungan langsung dengan Freeport, ya, semua investasi, semua kontraktor, itu semua berurusan dengan high skill, kemampuan skill yang tinggi. Kita butuhkan SDM yang mapan juga. Dari kita orang asli Papua di tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Tengah. Jadi apa yang Pak Bupati, Pak Wakil lakukan ini sebuah hal yang menurut saya harus ditiru untuk seluruh kabupaten dan provinsi di atas tanah Papua. Kita urus pendidikan dulu untuk akhiri semua persoalan di atas tanah Papua. Kalau tidak, kita akan terus bermasalah di atas tanah ini. Mungkin itu saja dari kami. Salam pendidikan, salam sehat, dan salam damai dari Kabupaten Puncak, Ilaga. Kami dari Universitas Internasional Papua sangat berterima kasih dan apresiasi atas kerjasama yang diberikan oleh Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Bapak Sekda, mengizinkan kami untuk bisa hadir di sini. Ini kami semua ini pertama kali menginjakan kaki di tempat tertinggi di Ilaga di seluruh Indonesia. Ini kabupaten paling tertinggi. Kami bersyukur karena dalam program 100 hari Pak Bupati, beliau mencanangkan satu gebrakan program yang luar biasa, yaitu program unggulan Puncak Cerdas. Nah, kami hadir untuk mendukung Bapak Bupati untuk mensukseskan program ini, sehingga kami sudah 2 kali pertemuan dengan Bapak Bupati. Kami siap untuk mendukung Bapak Bupati dalam programnya. Adik-adik kami yang sementara kami sedang saksikan begitu ramai sekali di tengah wilayah yang kita semua ketahui, wilayah yang sangat sulit, tetapi ada kebahagiaan tersendiri yang kami bisa saksikan langsung dengan mata kepala kami sendiri bahwa ada harapan besar untuk tanah Papua, mulai dari kabupaten ini, Kabupaten Puncak di Ilaga ini, sehingga kami semua support untuk mendukung Pak Bupati. Kami all out untuk membantu Pak Bupati mencerdaskan adik-adik kami yang ada di Ilaga atau di Kabupaten Puncak. Itu yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.